Erwina itu seorang single mother, anak kedua dari 2 bersaudara, ada kakaknya Rian. Pembawaan dia setelah kejadian unik membuat dia sedikit nggak normal. Kayaknya nih bukan medis Kak, kayaknya ini apose kongko dawo itu kan. Terus akhirnya beneran lah mereka ke orang pinter. Orang pinter. Ke orang pinter ya ngomong, ternyata emang bener di tempel gitu katanya kata orang pinter itu. Nah, lucu aku kan orang tadinya pinter tapi lulusan SD. Selamat datang di Ulti Ulik Tipis bersama gue Bagaska. Hari ini kita kedatangan 2 cast dari film yang berjudul Hutang Nyawa, yaitu Kak Taskia dan juga Kak Mike Lukok. Thank you. Kenapa jadi gue yang thank you? Tapi Kak Mike, Kak Taskia, biar orang-orang pada tahu seperti apa sih trailernya, kita kasih lihat dulu kali ya. Oke, silakan lihat trailernya. Wow. Sebelumnya sudah pernah kerja di pabrik? makasih Mbak Tri, Erwina. Bagi pekerja yang terpilih akan mendapatkan bonus dan gaji 3 kali lipat. Semakin banyak aturan yang kamu langgar, semakin susah kamu keluar dari sini. Pangeran. Semua tuh nggak ada yang mau di sini. Saatnya untuk membayar utang keluarga. Ngapain kalian? Jadi tadi merupakan trailer dari film Hutang Nyawa. Betul. Nah, dan kita kedatangan Kak Taskia sebagai Erwina, yaitu kayaknya karakter utamanya kalau dari poster sih ya. Dan juga Mike Lukok di sini sebagai Pak Ilyasa. Nggak salah lagi. Nah, sebelum we're getting deeper ke filmnya, gini deh, pengen nanya tentang karakter dulu kali ya. Masing-masing mungkin boleh dijelaskan sebagai siapa dan ya boleh kali tipis-tipis, kan namanya tipis Nah. kayak reveal siapa aku sebenarnya gitu. Tapi aku kalau ditipis malah jadinya terlalu besar Wah. gitu. Ya udah kalau gitu besarin aja sekalian. Enggak dong. Atasnya boleh. Aku berperan sebagai Erwina. Erwina itu seorang single mother, anak kedua dari 2 bersaudara, ada kakaknya Rian yang diperankan sama Nagra Pakusadewo, dan juga ibunya yang biasa dipanggil Ama itu ada Mian Tiara, sama ada anakku Jody itu diperankan sama Krisna. Kita tinggal di satu rumah yang sama. Karakternya Erwina, karakter yang bekerja keras, tapi juga punya keluarga yang toksik. Dia nggak pernah bisa memilih jalannya sendiri karena harus selalu membantu keluarganya. Terus dia memang dia merasa kebahagiaannya dia itu cuma Jody seorang gitu. Di balik keluarga yang lainnya itu menurut seorang Erwina tuh dia nggak bisa ngandelin gitu, dan bahkan mungkin dia nggak pernah dianggap keluarga juga mungkin. Terus keluarganya juga punya masalah keuangan yang adalah hutang, terus ditambah lagi anaknya kecelakaan, akhirnya dia juga bingung lah mau gimana. Tiba-tiba datanglah kucuk-kucuk seseorang untuk menawarkan bantuan, dan kalau lo mau nerima bantuannya harus ada yang kerja di pabrik gitu. Anaknya pasrahan nih Erwina, lebih ke terpaksa sih. Akhirnya dia yang bekerja menjadi karyawan di pabrik Gemah Ripah itu, yang akhirnya di situ dia ketemu sama Awang yang diperankan Muhammad Khan, Tri, Rachel V-nya, terus karakter Pak Ilyasa sama Mbok Rum. Nah, nanti kita baru tahu tuh kalau ternyata keluarganya Erwina itu pernah berjanji dengan iblis gitu, punya apa sih ya, perjanjian dengan iblis. Dan Erwina tuh nggak tahu kalau ternyata dia masuk ke dalam
ranah pabrik itu untuk jadi tumbal gitu. Nah nanti kita akan ngelihat kehidupan pabrik itu. Cara menumbalnya juga kita akan lihat. Oh, menarik sekali. Nah, kalau dari Kalau Mbak Rum sendiri? Bukan ya? Kalau Pak Ilyasa nih, Kak Mike, kayaknya sebagai yang punya pabriknya ya, Salah satu yang punya. Jadi sebenarnya berempat. Oh, berempat. Awalnya berempat, tapi jadinya bertiga yang punya pabrik itu. Gua nggak spill yang keempat siapa. Oke. Maaf. 3 orang itu Karena adalah kan tipis. Hah? Iya, tipis. Jadi ngulik tipis. Iya. Kenapa nggak ngulik kecil? Betul. Jadinya util. Ucil. Gitu ya? Iya. Wow. Ngulik kecil. Ngulik kecil. Bener dong. Iya, nggak salah. Kenapa nggak gua salah. ditawain? Apa yang salah gitu loh? Iya. Iya. Oke. Oke, kita balik ke karakter. Iya, Kita saya balik lagi ke karakter. suka ganggu ya Ilyasa. emang kadang-kadang. Jadi Pak Ilyasa bagaimana? Jadi kita bertiga itu mengolah pabrik itu. Kebetulan pabriknya adalah pabrik Temennya tolong kan dulu batik cetak. cetak. Cap maksudnya gitu. Ya, itu kalau yang dari ini batik lah ya. Ya batik. Iya, batik. Nah, kita bertiga, saya tuh termasuk mandor lah, pengelola pabrik. Terus ada satu lagi yang diperankan oleh Lucky Moniaga. Perannya siapa ya? Om Dar. Om Dar. Hey, it's been a while. Iya. Om Dar. Yang dia merekrut dan semacam humasnya lah pabrik itu. Lalu ada yang diperankan oleh Bu Laksmi, yaitu Mbok Rum. Saya nggak bisa ngeceritain peran dia. Tapi yang pasti dia tuh semacam HRD-nya lah. Iya. HRD-nya Pabrik itu ya, Gemari Pak ya? Betul. Nah, yang menarik soal Ilyasa adalah background story-nya yang ada berhubungan dekat dengan keluarganya dia. Sehingga pembawaan dia setelah kejadian unik membuat dia sedikit nggak normal. Apakah sih maksudnya yang dibilang sama Kak Mike gak normal itu cara ngomongnya juga termasuk? Bisa. Gagap. Itu jatuhnya gagap ya? Sebenarnya scientifically itu namanya post traumatic syndrome PTSD? itu bukan. Oh, Jadi bukan. post traumatic yang berhubungan dengan your speech karena lu melewati sesuatu yang benar-benar nge-shock lu sehingga lu nggak bisa ngomong bener lagi. Oke. Ada trauma kayak gitu. Nah, itu pun diminta sama si Mas Billy itu beberapa hari setelah reading dia bilang boleh nggak kita bikin gagap gitu. And I agree. Kayak waktu The King's Speech. Udah pernah nonton The King's Speech? Udah. Ya. Tahu kan raja kenapa dia Iya, gagap? tahu. Dia sebenarnya gagap karena dari kecil karena sering dianiaya sama salah satu susternya kan. Iya. Susah. Mama. Ya nggak Soal apa-apa, kebawa di kehidupan kebawa ya. nyata. Nggak apa-apa, itu pendalaman karakternya jadi Kan kebawa. namanya juga Ulik. Ulik Ulik. DP. Boleh Iya, DP. Ulik gitu. Ya, kita. Aku lupa loh, nama penonton kita tuh namanya Ultimates. Aku baru ingat juga sekarang. Ultimate. Ultimates. Jadi Ultimate. Ultimates gitu. Oh, Kan ada Ultimates. Ultimate tapi Ultimates. Ultimates. Mates. Ultimate. Mites. Not Mike. Stop ya. Harus kayak orang Selandia Baru lu kalau ngomong Mike Alright, gitu. lanjut. Oke. Nanti kita bakal ngomong lagi tentang filmnya yang pasti ya. Tapi Sure. ada yang mau lewat dulu, nggak apa-apa kan? Boleh lewat aja dulu. Kalau Nggak tahu sih jujur. Ya udah kalau gitu, Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Kembali lagi di Ulti, masih bersama gue Bagaska dan juga Kak Milo Kok dan Kak Taskia Namia. betul. Oke, mau nanya lagi masih tentang hutang nyawa. Kapan kalian terakhir punya hutang? Oh enggak, maaf, salah. Betul. Kapan ya? Pasti ujung-ujungnya ke mamaku sih. Wah, Kayak, itu. Ma tolong beliin kopi gitu. Ma tolong beliin ini. Tapi kayak, itu kan hutang namanya. Iya, nggak salah sih. Karena kan kalau dari tulisan di ininya bayar hutang apa? Bayar Sekarang. hutang sekarang ya. Jadi Budi yang sering utang gue Hah, heran. Budi. Utang budi. Iya kan? Oh, Maaf ya bercandaannya bagus. bapak-bapak. It's Bagus, okay. nggak apa-apa. Just let it go, let it flow. Aneh kan? Thank you. Buat orang yang baru belajar di Indonesia itu agak aneh. Budi Oke. salah apa? Kita balik lagi. Nah, kalau dari awal tuh Pak, ini kan sebenarnya dari thread-nya Fitra Angginon. Ini sebuah fun fact, sebenarnya Mas Anggi itu dosen aku dulu. Oh iya? Iya, dosen aku dulu pas di kampus. Isi. Apa sih Bukan, kalau di UMN. Jogja? UMN di Gading Serpong. Oh. Dulu dia ngajar. Tapi walaupun- bukannya dia tuh orang Jogja kan?
Iya orang Jogja, siapa ya? Jadi kita tanpa kalian tahu kita udah mendatangkan Anggi Non. Enggak dong, waduh pengen sih kapan sama Mas Anggi ya. Susah. Tapi waktu itu ketemu nggak pas lagi developer? Enggak. Enggak. Okay. Kita cuma dikasih tahu kalau misalkan film Hutang Nyawa ini itu memang mau diangkat dari sebuah threads gitu. Waktu itu pun juga sempat ditanya kayak kita perlu baca nggak gitu. Jadi, nah kalau aku karena mainin Erwina dan maksudnya jadi pembawa ceritanya gitu. Aku pengen tahu apa gue harus baca gitu. Ternyata enggak. Tapi aku tetap bandel kan baca secara cepat gitu. Ya sebenarnya memang ada karakter-karakter yang memang tertulis di cerita di threads-nya gitu. Jadi kita ngambil elemen-elemennya, sebuah kejadiannya beberapa dimasukkan ke dalam film gitu. Baru nanti dibuat skripnya ya pasti kan disesuaikan dengan adegan dan lain-lain gitu. Make things more interesting lah kasarnya. Iya. Gitu. Tapi aku mau nanya Kak Mike, maksudnya Kak Mike kalau yang tadi kita ngobrol kayaknya Kak Mike itu bukan tipe yang aktif terutama di X. Kalau ini kan thread X kan, Twitter kan. Kalau Kak Mike baca dulu nggak sebelum development, syuting dan segala macam? Sebenarnya kalau horor, udah jarang baca banget horor. Biasa kita baca cerpen-cerpen yang adalah koran sebelah. Kumpulan cerpen-cerpen itu. Atau nggak pemilik-pemilik novel yang zaman sekarang baru terbit. Kan Indonesia ada tuh penulis-penulis yang baru sekarang terdengar, padahal dari tahun 70-an dia udah nulis gitu. Terus ketika ditawarin baca cerpen ini, emang inget sih cerita semacam tumbal-tumbalan, dan emang Indonesia kan nggak lepas dari tumbal, ada-ada aja gitu maksudnya. Sekte. Itu nggak lepas dari itu, and I thought, well, that's interesting, pasti menarik sih gitu, apalagi soal pabrik. Pengen tahu juga sih, soalnya kan selama ini orang ngomong kalau pabrik ini diresmikan, biasanya ada yang korban siapa, ada yang nggak sengaja inilah, masuk inilah, dan kebetulan juga waktu kita syuting pabriknya juga asli pabrik, tapi zaman dulu. Oh berarti sudah terbengkalai gitu dan memang sebenarnya pabrik yang lokasi kita syuting itu tuh masih bekerja tapi sesuai orderan gitu loh. Jadi kalau memang nggak ada orderan ya mereka nggak bekerja apa sih? Nggak dipakai ya, gitu. Jadi waktu itu pas syuting kosong tuh lagi kosong. Jadinya kita bisa syuting. Syuting tahun kapan lah betul? Tahun 2019. Jauh ya, 2019. Tahun ini. Awal tahun. Oh berapa lama syuting? Nggak awal amat ya? Nggak awal amat. Pokoknya bulan boleh. Oh iya, go ahead. Awal bulan Juni atau Juli ya kayaknya gitu, apa Maret ya. Pokoknya pertengahan gitu loh. Terus memang prosesnya itu kan hampir sebulan syutingnya, terus sama persiapan juga ya di total ya 2 bulan lah gitu. 2 bulan. Wow, cepet juga ya. Cepet. Nah itu dengan syuting secepat itu bagaimana dengan pendalaman karakter masing-masing? Apakah kayak waktunya kurang? Apakah udah aman nih? Dari Michael Fox dulu boleh. Kalau Kak Mike kan karena karakternya ini banget tuh apa namanya? Bukan she said it. Tahu lagi. Iya kalau chemistry. Gue sih honestly ada beberapa tantangan. Pertama, kita belum dapat waktu itu Ilyasa mau dibuat apa. Terus beberapa hari setelah reading, ini tinggal berapa hari lagi buat syuting, baru menentuklah ide itu. Bikin Gagap. And the challenge buat Gagap is gimana caranya biar nggak kelihatan lucu, kelihatan natural. Terus kedua tantangan gua adalah iba dengan salah satu pemainnya. Why? Well, adalah background story soal karakter gua di cerita itu. Gua harus iba sama salah satu pemain situ. It was very hard, sehingga pemain itu menunjukin foto kecilnya supaya kita iba sama dia untuk developing karakter. Alhamdulillah dia melakukan itu. Gitu. Mungkin dia akan cerita sendiri. Terus ketiga, ini sih kan horor capek. Jadi kita harus benar-benar saling pengertian sih buat horor, terutama buat orang-orang yang berperan being the victim. Memang kita harus benar-benar pengertian kalau horor. It's a bit different kalau drama dan lain-lainnya. Kalau horor itu kadang-kadang constant. Ngerasa ketakutan kan capek ya. Mungkin pernah ngerasain ketakutan terus habis itu biasa lagi kayak badan kayak habis olahraga aja gitu kayak tidur gitu. Betul. Jadi waktu kita mau reading sama ini pun persiapan kita harus
harus ada chemistry supaya nanti di lokasi juga saling memaklumi gitu. Oh dia capek, jangan ganggu dia dan lain-lain gitu. Krunya juga alhamdulillah asik. Krunya baik, orang produksinya juga baik-baik. Iya nggak sih? Iya. Tidak meyakinkan gitu cuma. It's gonna kill me. It's okay, I'm old. Udah lah, ya gitu kalau gue di sisi gue gitu. So it was fun, biarpun agak singkat sih syutingnya, tapi gue berusaha banget untuk menikmati proses. Karena untungnya alhamdulillah pemain-pemainnya, lawan main gue, the crew are very supportive. Sangat sportif. Tapi yang aku notice kayaknya Mike sama Kak Taskia di sini menjadi karakter yang cukup penting di film ini ya. Seperti nggak, kalau untuk Kak Taskia memang kan. Ya. Nah kalau untuk Kak Mike sepertinya aja, maksudnya kan itu Nyediain kopi. Bukan, itu PO beda. ya kan maksudnya kalau dari trailer kan masih misteri juga kan. Ya. Tapi aku tuh cukup appreciate sih karena trailernya belum menunjukkan banyak ceritakan banyak tuh film-film yang trailernya Udah jang-jeng. iya gitu loh, jadi nggak ada no more surprise di dalam filmnya gitu loh, dan aku harap sih Utang Nyawa bisa seperti itu ya. Pasti ada, Iya, pasti ada. Iya kalau dari omongannya sih kayaknya bakal ada rahasia nih, terutama di Mudah. balik karakter-karakternya lah gitu loh. Betul. Ada apa tuh tadi? Enggak. Oke. Emang ada suka keanehan ya kita berdua. Enggak. Kenapa kita disatuin sih? Aneh campur aneh lagi. Iya, salah. Seharusnya ada satu orang normal loh kalian yang bisa menengahi kita. Oke. Kalau gitu seperti biasa kita harus istirahat dulu. Oke. Kayaknya aku yang harus istirahat. Oke. Ultimates, jangan kemana-mana. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Utang Nyawa. Jadi tetap di Ulti Ulik Tipis. Balik lagi di Ulti Ulik Tipis, masih bersama Kak Mike dan juga Kak Taskia di sini, yang sebenarnya tuh pas kita break tuh berantem loh mereka. Iya. Sakit banget. Itu love language-nya dia nih sebenarnya. Oh ini ya, apa physical tech ya? Iya benar. Oh, that's her love ya. language. Harus terbiasa dan sabar banget itu aja. Oke. Wah, ini di balik kengerian Utang Nyawa ternyata case-nya seperti ini guys. Jadi Betul. eksklusif di Ulti seperti ini. That's right. Oke. Aku mau nanya nih tentang filmnya, tapi yang lebih ke apa yang ada dalam filmnya kan berarti tentang tadi sudah dibilang tumbal proyek dan semacamnya klinik gitu-gitu. Betul. Yoi. Nah, kalau dari pribadi ini jawab jujur aja, nggak apa-apa. Tapi nggak tahu boleh nggak? Boleh. Kak Taskia, apakah Kak Taskia percaya nggak sih sama hal-hal yang seperti itu? Aku percaya. Ini banget sosok serem gitu ya nanya. Kalau tumbal, jujur Iya. aku masih setengah-setengah. Setengah-setengah. Tapi kalau kayak kemistisan gitu, kayak misalkan ada yang pakai ritual atau adanya dunia yang selain kita pijak ini, Dimensi aku percaya. lain. Dimensi Iya. lain tuh aku percaya. Oh. Makanya aku tuh setiap syuting, ketika syuting tuh aku suka kayak izin ya, gue mau, maksudnya misalkan habis Al-Fatihah menurut kepercayaan masing-masing, aku tuh selalu kayak gue di sini nggak ganggu, jadi tolong jangan ganggu gue gitu. Gue di sini lagi berbuat hal baik lah, misalkan lagi syuting atau apa yang, jadi aku makanya selalu ngerasa ketika gue menghormati tempat itu dan energinya baik, ya mereka juga tidak akan mengganggu gitu. Oke. Benar. Itu maksudnya kan di pabrik juga. Nah, tapi Iya. memang horor nggak sih? Horor, tapi ya itu mungkin karena aku dari awal juga udah niatnya, maksudnya buat bekerja, jadi nggak Ya. ada yang aneh-aneh sih jujur di aku. Ya mungkin kayak Cuma izin kayak- ya gitu. Ya cuma kayak pas pertama kali muncul di pabrik, turun mobil tuh energinya kayak nggak enak dulu gitu karena belum terbiasa kan. Ya. Dan itu kan pabrik lumayan. Oh, aku pertama-tama lu nyampe ya? Iya pertama nyampe Oke, tuh oke. nyampe. Nggak apa-apa dong, typo dikit. Pas pertama kali nyampe tuh kayak gelegean gitu loh, kayak banyak kayak nggak enak aja terus-terusan. Kayak masuk Apa angin. sih? Iya kayak masuk angin. Iya. Terus badanku tuh lumayan kayak nggak seimbang. Iya kayak kelayangan, sampai akhirnya aku nggak mau minta teh manis anget gitu, maksudnya buat energi doang Iya, gitu. iya. Dan ada satu sisi gitu pas kita masuk mau ke base camp, itu tuh ada satu sisi yang aku dari awal syuting sampai ending syuting gak tau kenapa aku nggak pernah mau ngelihat Ke situ. direct ke situ gitu. Oh, makanya lu selalu ngajak
ngobrol Ellen atau siapa ya Iya. kalau lewat itu gitu. Iya. Jadi aku tuh selalu nengok gini. Sampai detik ini nggak berani. Ya kan udah nggak kesana. Iya nggak maksudnya pas sampai hari syuting. Sampai akhir syuting. Maksudnya pas hari akhir Wah, syuting. ngelawak ya dia duluan. Enggak. Enggak ada mau ke situ. Iya, sampai Ya, akhir sampai syuting akhir tuh aku kayak, nggak "Ih, nengok ke mau situ ah." gitu. Dan memang satu, aku nggak pernah mau mencoba cari tahu tentang pabrik itu. Karena tahu itu pabrik horor, maksud saya yang memang katanya sudah sering dibuat konten horor pun. Iya. Jadi aku tidak pernah mau menonton. Setelahnya aku baru nonton, ternyata banyak yang ruangan belakang kamu tuh. Iya, tahu. Itu ruangan kantornya dia belakang, ternyata tuh ada ruangan tersendiri bisa Iya. dibuka gitu. Dan itu ada yang kebukanya dari atas. Itu kan sebenarnya ditutup waktu kita syuting. Iya. Itu kan ditutup buat adegan ya itulah gitu. itulah. Ditutup Iya. gitu. Emang banyak cerita sih kayak pernah pagi-pagi kita kan penasaran. Kamu juga typo tuh tadi cerita tuh. Oh ya? Oke. Oh, because I'm half museum. Oke. Attention to detailnya ada Iya, ya. ada. Oke, gimana Kak Mike tadi? Kan Gue ada juga lupa nih masih penasaran. ngomong. Betul. Hah, maaf. Tadi apa? Cerita ya? Iya, tadi pagi-pagi. Itu bercanda. Jadi pagi-pagi tuh penasaran gue mikir, aduh, emang ini pabrik emang zaman dulu banget nggak sih? Kita coba tanya ke ibu-ibu depan, ada yang punya warkop lah, tanya, Bu. Nah, dengan orang Sunda. Nanya, Bu, itu dulu pabrik apa? Terus diceritain sama dia sejarah segala macam. Dulu dia bilang ada kebakaran berapa kali, terus ada korbannya juga di situ waktu Jepang datang ke Indonesia, Belanda buru-buru. Udah lama tuh. Udah lama, pabriknya udah lama, Bro. Aslinya itu tahun 18 berapa, 90 berapa gitu. Ada pabrik itu. Terus kita anak-anak nggak kok dengar cerita orang tua, suka imajinasi kalau ada di tempat itu gitu kayak jangan-jangan waktu itu Jepang turun di sini terus ngumpulin orang Belanda bantai di sini gitu segala macam dan emang hawanya nggak enak. Nggak enak Sangat sebenarnya. nggak enak. Apalagi kalau baru mau masuk ke lokasi syuting tuh. Jadi dari penginapan kita ke lokasi syuting tuh sebenarnya cuma 20 menit. Tapi kalau jadi kan itu dari jalan besar baru ke jalan yang mau ke bawah gitu kan ke pabriknya. Oke. Nah, jalanan pabriknya itu harusnya mungkin kalau jalanannya rata itu tuh mungkin cuma 5 menit. Tapi karena jalannya bebatu itu tuh lama banget ke dalam situ tuh kayak sekitar 10 menit 15 menit. Sorry, naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Nah, terus kalau malam ya tolong bayangkan tidak ada lampu. Gelap gulita. Jadi aku kalau mau pulang itu aku tidur. Harus aku tidur Dalam mobil merem karena aja. takut. Iya. Sebenarnya itu pegawai asli yang PNS di situ tuh. Itu kalau udah mau deketin maghrib mereka buru-buru pulang. Gue paling nggak suka hal-hal kayak gitu. Kalau annoying ya menurut gue ya. Lu datang ke satu daerah, terus bilang di dia mah kaya apa? Enggak, angker-angker aku apa?" masih interview aku mau. Tentang itu, jadi aku baru inget nih detailnya. Pas karena kamu ngomong sebelum maghrib pada udah pulang. Jadi kita syuting kan sampai malam. Nah, ada ekstras itu pada pulangnya rame-rame, naik motor, lewatin jalan itu. Nah, mereka berisik. Oke. Makanya ada yang ketempelan satu gitu. Itu setauku ya. Ada yang ketempelan. Ketempelan dari situ karena maksudnya mereka nggak suka karena berisik gitu. Berisiknya ini maksudnya Berisik karena omongan sempat atau- mogok. Jadi kan sempat mogok, terus didorong, terus mereka mungkin bercanda-canda Iya, kan iya, yang iya, kayak iya, iya. ya namanya kita rame-rame kan satu gelap. Pasti kan kita bikin suasana itu Iya, bikin nggak jadi- serem kan iya, gitu. Yaudah dia ngedorong, selesainya tuh katanya kalau nggak salah emang ada binatang satu tuh jatuh, terus kegigit, terus biru, gede. Nah pas yang lucunya, casting director kita, ya tim telco gitu, lebih yang kayak lo harus ke medis gitu, kayak pokoknya ke klinik atau apa. Iya, betul. Nah tapi mereka juga lumayan kayaknya nih bukan medis Kak, kayaknya ini apose kongkodao itu kan. Terus akhirnya beneran lah mereka ke orang pinter. Iya, orang pintar. Ke orang pinternya ngomong, ternyata emang bener Tempelin. tempel gitu orang katanya, pinter itu. kata orang pinter itu. Nah, Lucu aku loh, kan orang tadinya pintar tapi lulusan SD. Nah, pas aku lihat videonya, kenapa aku percaya mungkin bisa jadi itu ketempelan? Karena muntahnya tuh nggak biasa menurutku. Iya. Ada videonya dia lagi muntah di pinggir. Kayak ini nggak sih? Kayak tau kan yang di film horor yang wah Iya, gitu. tahu, Nah tahu. itu kayak gitu, lama banget. Ya itu yang ada di
Trailer, iya ada. Ada. Tapi kan itu darah ya, say. Iya. Iya. Kalau muntahan gue juga enek. Iya. Gue sih sebenarnya waktu jalan balik dari pabrik itu ya, udah feeling sih. Apalagi gue liat PNS-PNS yang benar-benar hiperbolis yang di sini mah aman Kang gitu. Terus Kalau tapi jam aman 6 kita sore, malah jam 6 sore dia dicabut. Bercabut semua. Dan itu buru-buru tau gak lu kayak gitu. Kan kesel ya gue liatnya kayak. nah, ini katanya kita aman. syuting sampai malam. Ya, bahkan pagi. Pagi. Cuy. Pernah kita syuting sampai Pas pagi. jamnya rada lumayan kebalik tuh kita mulai di sore. Pulangnya kan mau nggak mau ya Iya. jam 2 jam 3. Dini hari lah. Thank you. Saking gelapnya lu nggak bisa lihat tangan lu sendiri di depan muka lu. Iya, Saking gelapnya kalau lu matiin lampu lu ikan Karena nggak ada Ya pantulan. gue ngapain ngematiin lampu, kurang kerjaan. Maksud gue tengah hutan. Tengah hutan. Kan gelap gulita. Ya udah gue nggak mau. Jadi apa? Oke. Wah, sayang sekali nih Kak Mike. Sebenarnya jujur masih banyak stok pertanyaan, tapi kayaknya papan tulis udah ada tuh sebenarnya dari tadi. Oh dia Iya, ngumpet ya di situ. Iya. Ada di situ. Malu-malu amat sih. Oke, Kak Mike sebelumnya terima kasih Thank sudah you, man. datang ke Ulti Makasih ya Kapasitas. Viko. Thank you. Salah ya. Bukan. Mungkin Bukan. boleh promosi tentang hutangnya hutang berapa di kesini aja deh. Oke. Situ. Sini. Oke. Kita mau ngingetin buat kalian untuk datang ke bioskop tanggal 12 Desember 2024. Ada film kita berjudul Utang Nyawa. Nyawa. Jangan lupa nonton guys karena seru. Selain horornya juga bagus, ceritanya juga sangat menarik. Jadi harus nonton di bioskop, jangan nonton yang bajakan, jangan nonton di platform lain, dan jangan spoiler. Betul. Jangan spoiler. Dan jangan nyalain HP ketika lagi nonton. Betul. Betul. Kalau takut, merem aja. Takut. Hah? Takut. Cakut ya, bukan cakut. Nok boy. Nak Nay, Mun Nay. Malaikat. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Kak Mike atasnya. Aku izin nutup ultinya dulu ya. Siap. Oke, Ultimates, terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi deh kalau gitu di ulti selanjutnya. Dadah, thank you. Tepuk tangan boleh.